Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Nah, Ya, terima kasih. Jazakumullah, mau bertanya, kalau misalnya ini kan kita tidak tahu kalau ternyata kita itu sudah berbuat zalim dengan orang lain. Nah, orang lainnya itu maksudnya mereka mungkin tersakiti gitu. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata dia merasa terzolimin gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya misalnya ada orang yang di sekitaran kita, dia itu misalnya melakukan kezaliman dengan kita. Kemudian pertama kita tidak tahu, ternyata misalnya dia menjelek-jelekkan atau menghina kita atau sebagainya gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian kita tahu, oh orang itu ternyata melakukan perbuatan yang menurut kita itu merasa terzolimi. Nah itu kira-kira gimana, Ustadz? barakallahu fikum. Nah, baik, berkaitan dengan hal yang pertama ya. Ini berkaitan dengan lisan, jemaah. Kadangkala kita ngomong sesuatu yang ternyata ucapan kita itu menyakitin saudara kita. Dan kita nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Seorang muslim itu bersama saudaranya harus watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Sampaikan kepada teman-teman kita kumpul, kita nih ingat kita punya satu kesepakatan, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Artinya ketika aku mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitin, tolong ditegur, tolong kasih nasihat. Dan kita berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan cara saling berbagi hadiah sama mereka. Dengan harapan perasaan dia disakitin akan hilang nantinya, dia akan memaafkan. Karena memang mau tidak mau, kebersamaan itu biasanya akan menimbulkan gesekan di antara kita. Omongan-omongan kita, wallahi jamaah. Ana pun mohon maaf ya. Kadang-kala mungkin dalam ceramah ana, ada kata-kata yang menyakitin. Yang tidak ditujukan kepada siapapun. Tapi ada orang yang tersakitin kadang-kala. Merasa, kok kayaknya Ustadz ngomongin ana atau gimana. Maka kita minta maaf. Ana minta maaf. Begitu pula kita sama teman-teman kita nih. Ya sepergaulan ya, kadang-kala habis kumpul-kumpul ya, afwan ya kalau ada kesalahannya, mohon maaf ya. Mohon maaf sama mereka. Itu untuk menghindarin tadi ada kesalahan yang kita lakukan tapi kita nggak tahu. Maka kita minta maaf kepada mereka. Dan kita juga minta supaya mereka menegur kita. Adapun bagaimana kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ngomongin kita, ngejelekin kita. Kita nggak tahu. Tapi suatu saat kita tahu. Pertanyaannya, engkau tahu dari siapa? Oh, ada fulan yang menyampaikan berita. Oh, fulan ini setannya. Hubungan yang baik gara-gara fulan rusak. Nanti jangan bahagia ketika ada fulan yang datang kepada kita. Aku ini sayang sama kamu ya. Aku ingin menjelaskan tentang fulan ini. Fulan ini suka jelek-jelekin kamu ya. Ya Allah, na'udzubillah ya. Sebenarnya kau itu orang baik. Ini namam. Ini pengadu domba. Ini pembawa surat menuju neraka. Maka jangan terima dia. Ketika dia menukil omongan fulan kepada dirimu, katakan ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tahu fulan ngomong baik, kau kasih nasihat fulan. Bukan sampaikan kepada aku. Kenapa kau sampaikan kepada aku? Karena orang yang seperti ini, kalau dia mindah omongan orang kepadamu, berarti dia juga akan memindah omonganmu kepada orang lain. Ini yang merusak. Seharusnya manusia itu memperbaiki hubungan yang rusak. Bukan merusak hubungan yang baik. Ini hubungan kan baik. Karena mereka karena anak nggak tahu kalau anak suka diomongin. Maka anak baik sama dia. Gara-gara dapat informasi ini. Akhirnya anak jadi jaga jarak sama fulan. Ada kebencian sama fulan. Mulai anak mungkin ngomongin tentang fulan juga. Maka tugasmu ketika mendapatkan informasi dari orang yang memindah omongan orang lain, ini orang adalah orang fasik yang beritanya tidak boleh diterima dan tidak perlu di cross check ucapan dia karena dia sedang merusak hubungan. Dan katakan kepada fulan yang pindah omongan, katakan kepada fulan, sampaikan kepada fulan bahwasanya aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita ikut mempercayai omongan dia yang hendak merusak hubungan kita. Siapa yang tidak melakukan kesalahan jamaah? Siapa yang tidak berbuat salah? Semua mungkin pernah
ngomongin saudaranya ya. Mungkin pernah ngomongin saudara yang tidak baik. Tugas kita ketika mendengar saudara kita menyampaikan sesuatu yang buruk tentang fulan, bukan kita pindah omongan fulan ke fulan, tapi bagaimana kita perbaikin fulan. Kita kasih nasihat fulan, dan insya Allah itu akan menjaga hubungan kita jamaah. Allahumma aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Baik.